Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun saya dari Pak Ustaz Irfan ini harusnya contohnya Irfan sebagai edit. Mungkin saya sedikit mengenal. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqal azim wa bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak, adik-adik, jamaah sholat subuh berjamaah di musola dan semoga dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, terutama nikmat sehat, zahir maupun batin, nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa terus menjalankan kewajiban kita sebagai manusia yang salah berbakti pada Sang Pencipta kita, yaitu menjalankan ibadah. Pertama, kita meluruskan ibadah puasa kita. Yang kedua, kita menjalankan kewajiban rutin harian kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah sampai nanti akhir bulan Ramadan untuk terus menguatkan ibadah kita, mumpung di bulan yang penuh berkah, penuh dengan limpahan rahmat, hidayahnya, pahalanya, maghfirahnya. Dan semoga kita bisa keluar nanti dari bulan Ramadan dengan predikat takwa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Takwa artinya bisa dimaknai sebagai selalu melihat kehadiran Allah dimanapun, kapanpun kita berada, sebagaimana sedang kita berpuasa. Mau di kamar sendirian, mau di ruangan sendirian, karena kita melihat kehadiran Allah, maka kita tidak minum dan tidak makan. Padahal kalau misalnya pun kita minum makan dari orang tahu, karena ibadah puasa tidak kelihatan oleh orang lain. Nah, ini yang mudah-mudahan kita bisa ambil nanti setelah puasa, dimanapun, kapanpun kita berada, kita selalu merasa diawasi Allah, sehingga kita tindakan kita selalu terjaga dalam kebaikan. Salam dan selawat semoga selalu tercurah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, sampai dengan kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai pengikut beliau yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan pembelaan beliau. Dibela aja masih melbu neraka nanti beliau bisa di akhirat. Kita diakui sebagai umat beliau dan termasuk yang dapat pembelaan di pengadilan akhirat nanti. Coba kalau kita hidup di dunia saja, kita di pengadilan misalnya, tidak ada pengacaranya aja bagaimana, apalagi nanti di pengadilan akhir di akhirat, di mana semua amal baik kita, amal buruk kita dijembreng kabeh langsung bisa berkelit, bahkan semua anggota tubuh kita pun bisa bersaksi. Bagaimana mungkin kita bisa berkelit? Isinya sing ana yang merasa bersalah, merasa berdosa terus, lalu gerijine dewek, rambutnya dewek, kaki kita, tangan kita semua bisa bersaksi kalau kita berbuat dosa. Maka yang kita harapkan tentunya ya pembelaan Kanjeng Nabi kepada kita. Hanya dengan pembelaan Kanjeng Nabi kita bisa selamat dari pengadilan akhirat nanti. Maka tahadiyahnya kita selalu bersalawat kepada Kanjeng Nabi setiap harinya, setiap pada sholat minimal 33 kali supaya kita diakui sebagai umat beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu adik-adik sekalian, di kesempatan ini sedikit kita mengulang kembali bahwa ini sudah 15 hari pertama, sudah pertengahan. Nah, ini kita sedikit membahas mengenai malam Lailatul Qadar atau malam penentuan. Lailatul Qadar ini ada yang mengatakan ulama jatuh di tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan turunnya Al-Quran dan nuzulul Quran. Tapi juga ada sebagian dari ulama maupun hadis yang dimaknai di pertigaan minggu terakhir, yaitu di malam-malam ganjil, yaitu malam tanggal 21, malam tanggal 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ya, malam-malam ganjil yang tentunya tujuannya adalah supaya ibadah kita di akhir Ramadan bukannya tambah lemes, tambah loyo karena sudah mau berakhir, tapi tambah semangat untuk i'tikaf di masjid, untuk mendirikan qiyamul lail dan berzikir di dalam masjid untuk menyongsong datangnya Lailatul Qadar. Tapi juga ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu bisa jadi turun dari malam tanggal 1 Ramadan. Karena ada juga ayat yang menyebutkan bahwa turunnya Al-Quran adalah selama di bulan Ramadan. Nah, ini yang bisa kita maknai bahwa sebenarnya Lailatul Qadar itu turun adalah rahasia Allah. Karena tidak ada satu nas pun maupun satu hadis pun yang menyatakan jelas di tanggal ganjil akhir bulan Ramadan kah, atau pasti tanggal 17 Ramadan kah, kalau mulai dari tanggal 1 bulan Ramadan sampai tanggal 30. Jadi setiap malam itu ada sebagian ulama menyatakan bisa aja turun malam Lailatul Qadar. Nah, makanya kita sebagai umat yang biasa-biasa saja, ya kita menyongsongnya dengan menjadikan setiap malam bulan Ramadan malam istimewa. Jadi kita sebisa mungkin setiap malam itu adalah dalam rangka menyambut Lailatul Qadar. Wabil khusus karena memang ada beberapa pendapat ulama yang bisa menyatakan di sepertiga bulan Ramadan terakhir, ya berarti di malam 21 tetap kita maksimalkan juga. Karena semuanya ada kemungkinan, semuanya ada. Ini rahasianya rahasia Allah yang kita tidak tahu karena istilahnya itu sifat jaisnya Allah, karakter Gusti Allah. Makanya kita berusaha untuk bisa menjadikan setiap malam kita itu istimewa. Hanya di di musala juga setiap malam ada qiraatul Quran, membaca Al-Quran, karena bisa jadi setiap malam itu adalah turunnya Lailatul malam penentu. Nah, terus apa yang mestinya kita bisa tangkap dengan Lailatul Qadar ini? Nah, ini yang menjadi PR kita. Jadi Lailatul Qadar ini ada yang menyatakan secara hakikat dari para ulama itu adalah hati dan pikiran kita yang tercerahkan. Sebagaimana cerahnya sinar rembulan yang 1000 kali. Ini yang disebut dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan cahayanya 1 bulan aja purnama kan kita tanggal 15. Yang kemarin 14 itu banget yang terang. Bu Endar kemarin pagi-pagi habis subuhan hilang-hilang atau ke barat itu bulannya itu sampai ke bawah itu merah bunder banget. Apalagi malamnya, kalau tadi malam itu agak mendung ya, tapi kalau cuaca lagi cerah itu padamnya luar biasa. Itu 1 rembulan. Bayangkan kalau ternyata 1000 kali begitu terangnya. Nah, ini bisa kita maknai bahwa ketika Ramadan ini kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya,
Kita bisa selalu merasa hadir setiap waktunya karena kita sedang berpuasa. Sholat 5 waktu pun kita bisa merasa hadir. Yang biasanya celingak-celinguk mikir ngalor hidup ketika sholat karena kita sedang lapar, kita bisa lebih khusyuk. Sampai malam-malamnya banyak baca Al-Quran. Mudah-mudahan hidayah Allah itu turun sebanyak-banyaknya di hati pikiran kita sebagaimana terangnya sinar rembulan 1000 kali. Sehingga mudah-mudahan hati kita lebih cerah, pikiran kita lebih cerah. Sehingga ketika bulan Ramadan kita bisa melakukan istilah yang zaman siki resolusi. Kan ada orang bilang resolusinya orang itu, resolusi itu mengambil keputusan baru. Itu kalau malam tahun baru masuk tahun 2005 resolusi ada apa? Oh yang pengen bisa nulis apik maning. Nah itu kan kalau yang tahun baruan itu. Dan umat Islam itu baiknya bagaimana? Ya inilah kesempatan kita mengambil resolusi terbaru buat hidup kita. Karena kita mendapatkan Lailatul Qadar, hakikat Lailatul Qadar. Yaitu apa? Hati dan pikiran kita tercerahkan, padam jimblang sehingga kita bisa menentukan, oh selama ini aku kia uripe kayak gini akan salah. Bisa metani, ya. Cara kita metani, cara kita bisa menelaah ruangan atau rumah kita itu kotor kan ketika cahaya lampu di rumah kita terang benderang, ya, Bapak Ibu. Coba kalau mata lampunya kita gelap, kita nggak ngerti. Lantai sini beleduk pun kita nggak tahu, kotor banget tuh ngerti. Tapi begitu lampu rumah terang, kita bisa tahu, oh karena itu belakang corone, oh kayak mau ini, kayak banget gombal-gombal menginsor fungsi. Sama dengan hati dan pikiran kita. Dengan kita tercerahkan, hati kita lebih padam, kita bisa metani, oh ternyata selama ini jalanku salah. Oh ternyata aku nggawe kesalahan gue. Oh ternyata selama ini aku kurang manut karo bojoku, mbek Bapak ngono misalnya. Ini termasuk Lailatul Qadar, Pak. Hidayah. Hidayah itu ketika datang itu akhirnya membuat kita sebenarnya selama ini kita udah dikasih tahu. Pak, kudu sholat, kudu mari sholat, itu pengajian. Tapi karena kita itu belum dapat hidayah, gelap, bulannya ketutupan yang awan, orang ngasih apa maning 1000 bulan, 1 bulan pun ketutup. Yang mau banyak orang ngasih kita peringatan, banyak orang ngasih kita masukan, itu nggak akan pernah masuk dalam pikiran dan hati kita, itulah bahayanya. Tapi dengan adanya kita, pikiran kita terang, hati kita terang, itulah yang kita sebut sebagai hidayah. Maka siapapun yang memberikan kita nasihat akan kita terima dengan senang hati dan bisa melaksanakannya. Mau sekiai besar apapun, mau seulama besar apapun, mau sekolah apapun, kalau hati kita ketutup, mau dibilangin apapun nggak bisa. Mau diberi peringatan arah kebaikan itu nggak bisa. Tapi kalau memang hidayah sudah masuk, cahaya matahari, cahaya rembulannya Allah masuk dalam pikiran dan hati kita, istri yang membidangi pun akan kita terima dengan senang hati. Coba kalau kita nggak masuk, hidayah nggak masuk, oh sopo sih kok bujuk lewat ngatur, misalnya seperti itu. Karena egonya akan muncul. Ego kita sebagai suami, tapi karena memang Allah sudah memberikan hidayah, ada bojo ngomong ya diterima, iya yang salah. Kemauan melakukan salah inilah sebenarnya hikmah terbesar dari bulan Ramadan. Kita membersih hati kita, membersih pikiran sama. Ini sejalan dengan kita sedang membersih badan kita. Karena antara badan dengan batin ini ada selalu hubungan dengan puasa. 14 jam badan kita dibersihkan oleh sel-sel dalam darah kita. Ternyata auranya itu, energinya itu sama. Hati kita, pikiran kita pun ikut dibersihkan. Sehingga kita bisa metani lebih jelas kesalahanku apa yang kemarin-kemarin dan apa yang harus aku perbuat. Inilah yang sebenarnya disebut Lailatul Qadar, malam penentuan. Kita menentukan. Kita mengambil keputusan setelah keluar dari Ramadan ini saya harus seperti apa? Saya harus lebih baik. Kenapa? Karena saya seperti tahu
Sebelum-sebelumnya itu saya dosa-dosanya apa? Saya mengakui salah ini A sampai Z. Oh berarti ini salah saya ini mengambil keputusan. Sama saya pribadi pun banyak mengambil keputusan di bulan Ramadan. Karena kita jadi lebih teguh, lebih kuat. Setidaknya saya keluar dari pekerjaan saya yang lama pun di bulan Ramadan, alhamdulillah. Karena di saat bulan Ramadan itu nikmat sekali kita untuk merenung. Nah, yang disebut Lailatul Qadar itu malam penentuan kita tercerahkan. Alhamdulillah, beberapa kali saya pribadi itu mengakui banyak keputusan-keputusan hidup saya ambil di bulan Ramadan. Oh iya ya, aku pakai dosanya temen, aku kok uripe temen. Nah, kita petani penyebabnya apa. Dan ternyata waktu yang paling istimewa untuk kita merenung, kita muhasabah metani awak itu di bulan Ramadan. Di saat kita lapar, kita jadi merasa semua melihat lebih jelas gitu. Nah, ini yang mudah-mudahan disebut sebagai Lailatul Qadar dalam makna yang lebih hakikat. Mungkin kita nggak akan bisa melihat ketika zikiran ada cahaya masuk ke dalam wajah kita karena itu Lailatul Qadar sudah datang. Karena ada pendapat seperti itu. Lailatul Qadar gue agar ada cahaya masuk di dalam kepala kita. Biasanya kalau yang dan aliran-aliran yang kebatinan itu nangkep Lailatul Qadar itu ada cahaya. Tapi karena kita mungkin tahap kita manusia biasa nggak bisa melihat cahaya itu, yaitu tadi kita lebih ke hakikatnya, kita bisa lebih cerah, lebih terang dalam metani awake dewek selama bulan Ramadan. Sehingga kita bisa mengambil resolusi. Kalau orang-orang biasa resolusinya aku tahun 2005, kalau kita enggak. Apa resolusi kita setelah selesai bulan Ramadan? Oh iya, aku kudu luwih apik dalam beribadah. Oh iya, aku kudu luwih jujur dalam berdagang. Oh iya, aku luwih jujur dalam bekerja. Nyong gawa duit gaji, gua anak bojoku kok nyong sing golek tripilan sing orang haram ta ora, tapi subhat. Subhat itu enggak jelas. Yoli amplop sekang rekanan misalnya. Kita ya jalan ya anu orang jaluk ta ora tapi duwei. Nah, akhirnya digawe bali nang rumah kepriwe iki hubungane kok bojoku beras digawe nang bojoku ngomam anak bojoku. Aku sih kepriwe hitungane iki ora mlebu gaji juga ora mlebu aturan. Nah, sama yang lain-lain juga, oh iya kepengen berbuat yang tidak baik, kepengen yang tidak baik. Ini yang membuat kita punya resolusi. Nah makanya mudah-mudahan dengan kita itikadkan lebih baik, kita menyongsong Lailatul Qadar kita masing-masing, kita bisa mudah-mudahan diri kita ini yang tercerahkan 1000 bulan. Jadi kalau kita memaknai hakikat 1000 bulannya dalam artian kita pribadi, maka setiap malam Ramadan itu bisa jadi dan Lailatul Qadar bagi kita. Saya harus bisa lebih baik lagi, saya harus bisa lebih taat lagi kepada Allah. Nah ini yang mudah-mudahan kita termasuk sebagai orang yang beruntung di bulan Ramadan ini bisa memperoleh kecerahan hati, kecerahan pikiran. Sehingga kita bisa keluar dari bulan Ramadan dengan resolusi baru. Oh iya, aku bisa lebih sayang mari keluarga, aku lebih bisa ibadahnya diperbanyak. Konek lebih sedang Ramadan ya puasa tetap lanjutnya dalam bentuk Senin Kamis. Sedekah yang selama di bulan Ramadan terpakai maning atau minimal sama banyaknya dengan selama di bulan Ramadan. Sholat fardunya dan kebaikan-kebaikan lainnya. Lemah lembutnya selama di bulan Ramadan kita pertahankan dan lain-lain dan lain-lain. Saya kira sebagian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita benar-benar termasuk sebagai umat yang butuh mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini dan bisa merubah kita bisa lebih baik lagi setelah keluar dari bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.